Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Biani dan Mida selaku pengasuh dari Istana Pendidikan Pesantren Surga Melalui Bani Fida. Yang terhormat kepada orang tua saya dan keluarga saya, semoga saya selalu Aman Effendi. Malam ini akan mempresentasikan pertanyaan tentang sejarah perkembangan dari ilmu qiraat. Dibagi menjadi dua masa. Yang pertama adalah masa Nabi dan sahabat, yang dimana keragaman bacaan sudah ada sejak sebelum Islam datang di daerah Arab, yang dimana di zaman Nabi dan sahabat ini ilmu Nabi Muhammad selalu senantiasa membaca wahyu yang diberikan oleh Nabi, diwahyukan oleh Nabi Jibril kepada para sahabat. Lalu wahyu yang diturunkan tersebut dihafalkan oleh Nabi sendiri maupun sahabatnya. Dan keragaman bacaan tersebut pada masa itu ditopang oleh penulisan Al-Quran yang ditulis tanpa titik dan harokat, yang menimbulkan perbedaan dalam membaca. Dan pada masa inilah tidak pernah terjadi perselisihan tentang perbedaan bacaan qiraat, karena para sahabat dalam berselisih tersebut langsung menghadap kepada Nabi, dan Nabi yang memperbaiki masalah tentang bacaan qiraat tersebut. Selanjutnya kita masuk ke masa kodifikasi. Kodifikasi pertama kali dilakukan pada zaman Khalifah Abu Bakar, yang dimana dilatar belakangi oleh gugurnya para penghafal Quran di dalam pertempuran dan media penulisan yang rentan rusak. Maka dari itu Abu Bakar memerintahkan Zaid untuk menulis kembali mushaf Al-Quran tersebut. Di masa Khalifah Umar, sahabat membuka khalaqah pembelajaran qiraat sesuai dengan qiraat yang dikuasainya. Jadi para sahabat itu saling menguasai qiraatnya masing-masing. Selanjutnya di masa Utsman terjadi perselisihan orang umat Islam yang terjadi di Armenia, yang dimana mendengar berita itu, Utsman memutuskan untuk menetapkan satu mushaf standar, yang dimana hanya terdiri dari satu huruf, sedangkan 6 huruf lainnya dibuang. Sebenarnya mushaf ini terdiri dari 7 huruf, namun di zaman Utsman menetapkan hanya satu huruf, sedangkan 6 lainnya dimusnahkan, yang dimana mushaf yang ditetapkan oleh Khalifah Utsman itu sampai saat ini masih adalah mushaf yang sampai saat ini kita kenali, yaitu mushaf Utsmani, yang dimana mushaf Utsmani ini menjadi mushaf standar dan yang masih digunakan sampai saat ini. Dan pada saat pertama kali Khalifah Utsman menetapkan mushaf Utsmani ini, mushaf Utsmani mendapat sambutan yang baik dari umat Islam. Selanjutnya masa kedua adalah masa tabi'in dan masa sesudahnya, yang dimana ini merupakan masa keemasan dan kematangan dari qiraat, yang dimana antusias masyarakat sangat besar dalam mengkaji ilmu qiraat ini, dan yang dimana hal tersebut menunjukkan ide baru dari Ibnu Ubail Al-Qasim untuk menuliskan buku berjudul Al-Qiraat, yang mengangkat 20 qiraat yang dimana di dalamnya termasuk Imam Qiraat As-Sab'ah, yang dimana buku ini semakin mempertegas ilmu qiraat ini. Selanjutnya dari Ismail Ibnu Ishaq menulis kitab qiraat yang mengangkat 20 imam qiraat, 20 qiraat, dan yang diantaranya adalah termasuk Imam As-Sab'ah. Selanjutnya dari Ahmad Ibnu Jair menulis buku berjudul Qiraat Al-Khamsah. Selanjutnya ada pula dari Al-Tabiri menulis kitab qiraat berjudul Al-Jami, yang mengangkat kurang lebih 20 qiraat. Selanjutnya ada Abu Bakar Al-Diyami, yang dimana buku yang ditulis olehnya ini memasukkan Abu Ja'far dan Ibnu Mujahid, yang disebut sebagai Al-Qiraat Al-Khamsah. Sekian dari saya, bila ada salah kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.